bifasilin al-muallimatu yurabbi au salihah tan. Jadi yang pertama adalah apabila fa'ilnya itu isim zahir, kemudian muannas hakikian, dan di antaranya itu ada pemisah antara fi'il dengan fasil. Fasala pemisah. Fasala bainahu, dan memisahkan di antaranya dan di antara fi'il dengan pemisah. Seperti syarha au syarhat ad-darsa al-mu'allimah. Jadi boleh dipakai, boleh syarha, boleh pakai syarhat. Di sini kan ada pemisah di sini kan antara fi'il dengan fasil. Ya. Syarha atau syarhat. Jadi boleh kita pakai. Ini kita masuk kepada hukum ta'nis fi'il yang jawazan. Hukum al-fi'li. Jadi maksudnya adalah hukum fi'il yang perempuan. Kemarin sudah jawab wujuban. Sekarang saya masuk yang yang pertama katanya ada pemisah. Al-faslu bainahu baina fi'ila wal fi'l al-fasilu. Ada pemisah. Tadi katanya apa tadi? Syarha atau syarahat. Adar al-mu'al. Katanya ada pemisah antara fa'ilnya dengan fi'il dan dijumpai pemisah. Mana pemisahnya di sini? Kan fi'il dan fa'il itu biasanya berbarengan kan? Fi'il dulu baru fa'il. Kemudian katanya boleh dipakai fi'il itu muzakkar, boleh dipakai muannas. Tapi isinya isim zahir. Pertama isim zahir muannas isim zahir majazian atau hakikian. Isim zahir muannasan hakikian. Kemudian diantaranya ini ada pemisah. Kemudian fi'ilnya boleh muzakkar, boleh muannas, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya mana pemisahnya di sini? Mana pemisahnya? Kan fi'il, setelah fi'il pasti fa'il.
Nah, kalau fi'il dan fa'il pemisahnya apa? Adarsa. Iya. Ini pemisah. Jadi misalnya kalau bahasa sederhana itu maf'ulun bihnya didahulukan. Kan susunan jumlahnya itu fi'il, fa'il, kalau ada maf'ulun bih, iya kan? Sebagai pemisah. Dia didahulukan maf'ulun bihnya. Jadi kalau seperti ini bentuk jumlahnya, maka fi'ilnya boleh dipakai muzakkar, boleh muannas. Tapi dengan syarat fa'ilnya isim dhahir muhir muannas hakiki. Iya, muannas hakiki. Misalnya al-ummu misalnya kan. Syaraha atau syarahat abna'aha al-ummu. Ya kan? Ibu itu sedang menjelaskan kepada anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau didahulukan maf'ulun bihnya, kemudian fa'ilnya diakhirkan dengan syarat si fa'il isim zahir muannas hakiki, maka fi'ilnya boleh muzakkar, boleh muannas. Itu syarat pertamanya, yaitu isim zahir muannas hakiki. Kemudian di antara si fi'il dan dengan si fa'il ada pemisah. Maksudnya si fa'ilnya itu berada di akhir. Didahulukan maf'ulun bihnya. Isim zahir. Isim zahir muannas hakiki. Boleh penggunaan fi'ilnya, boleh muzakkar, boleh muannas. Tapi kalau kita dahulukan misalnya ad-darsahnya di posisi yang ketiga seperti semula, enggak boleh kita pakai syarah. Harus syarahat karena dia isim zahir muannas hakiki. Itu pelajaran kemarin kan. Tapi kalau didahulukan ininya berarti boleh pakai iya, boleh huwa, boleh hiya, boleh muzakkar, boleh muannas. Waalaikumsalam. Atau misalnya contohnya daraba atau darabat al-kalba, misalnya Fatimatu. Itu contoh lain. Daraba atau darabat al-kalba Fatimatu. Fatimah kan isim zahir. Isim zahir muannas hakiki gitu. Masih. Tapi yang jawaz. Inilah kamera kita. Dua-duanya ini boleh kita pakai. Mau kita pakai syaraha ad-darsa al-mu'allimatu, boleh. Ini juga boleh. Atau syarahat ad-darsa al-mu'allimatu. Kedua-duanya juga boleh. Tapi dengan syarat harus ada pemisah antara si fi'il dan si fa'il. Kemudian si fa'ilnya harus isim zahir muannas hakiki. Itu boleh dipakai kedua fi'ilnya, mau muzakkar atau muannas. Iya. Syaraha fi'il, Pak. Yang al-mu'allimah baru isim zahir muannas hakiki. Itu contoh lainnya. Makanya di Al-Quran itu kadang kita lihat ada pakai muzakkar, ada pakai muannas gitu. Al-faslu bainahu wa bainal fi'il al-fasil. Jadi ada pemisah di antara fa'il dan di antara fi'il itu al-fasil, pemisah. Pemisahnya itu seperti maf'ulun bihnya didahulukan.
Kalau dalam jumlah kan fi'il, fa'il. Urutannya seperti itu. Kalau ada maf'ulun bih, berarti maf'ulun bih ada 3. Kalau didahulukan berarti boleh pakai fi'il muzakkar temuan muannas dengan syarat isim fa'il dengan syarat fa'il itu isim zahir muannas hakiki gitu. Al-faslu al-faslu bainahu wa bainal fi'li al-fasil. Pemisah antara fa'il dan di antara fi'il ada al-fasil, pemisah. Ada yang hitam gitu. Nah, tiga-tiga gitu. Tuh. Tapi dengan syarat fa'ilnya harus isim zahir muannas hakiki. Wabai ini Pak. Yang mana? Ini. Oh, ini. Al-faslu bainahu wa bainal fi'li al-fasil. Hah? Apa? Enggak. Enggak. Ini keterangannya aja. Kapan kita boleh bikin jumlah seperti ini? Fi'il boleh mudzakkar, boleh muannas dengan syarat yaitu ada pemisah. Kemudian isim fa'il, fa'ilnya itu isim zahir muannas hakiki. Itu boleh. Misalnya daraba atau darabat al-kalba Aisyatu kan. Daraba atau darabat. Nah, kemudian apa? Hayata apa? Al-hayata. Siapa yang jadi yang memukulnya? Misal Aisyah, Fatimah, Khadijah. Dengan syarat fa'ilnya isim zahir muannas hakiki. Nah, silakan sekarang yang kedua Pak Rizal, idza kana al-fa'ilu muannasan majazian yusyriqu au tusyrik asyamsu. Sekarang pertanyaannya, yang mana di sini fa'ilnya muannas majazi, yaitu kalimat syamsu. Jadi kalau muannas majazi itu adalah bukan yang muannas hakiki. Muannas hakiki itu adalah muannas yang memiliki ciri-ciri yaitu yang berkaitan dengan yang melahirkan dan bertelur. Itu namanya muannas hakiki. Kemudian majazi itu adalah dia dijadikan muannas. Kenapa? Karena di sini nggak ada tanda-tanda muannasnya kan, tak marbutoh nggak ada di sini. Makanya asyamsu dihukumi muannas majazi. Boleh kita pakai tusyriku au yusyriku atau asyraqa atau asyraqat. Itu. Boleh keduanya. Misalnya seperti al-ardu. Al-ardu itu kan muannas majazi. Kemudian boleh fi'ilnya itu mudzakkar, boleh muannas itu. Iya. Apa? Yang mana? Jawazan. Yang kedua. Dia kan ada yang wujub, ada yang jawaz. Boleh dipakai, boleh di antara keduanya.
Boleh muzakkar, boleh muannas. Ya. Bisa. Tapi ya dengan jamak taksir ini yang akil. Oh, yang berakal pula. Ya. Iya, karena dia hukum muannas dia. Bainahu wa bainal fi'li al-fasil. Sekarang idza kana al-fa'ilul jama' taksir. Tafadhal Pak Zul. Idza kana al-fa'ilu jam'ah taksirin. Tafadhal Pak. Naam, sahih. Al-fa'ilu jam'ah. Naam, syukran. Taksirin. Naam. Hukama. Naam. Ta'allama au ta'allamat ar-rijalu. Ini syarat yang ketiga, bolehnya penggunaan fi'ilnya muzakkar atau muannas, yaitu syarat ketiga adalah fa'ilnya yaitu jamak taksir, tapi yang berakal, berakal. Misalnya seperti hukama, jamak dari hakim, bukan hakim tapi hakim. Ini kita hapus. Mana jelas biru pada hitam ya? Jamak taksir lil aqil. Ini ya. Syarat yang ketiga bolehnya jawaz adalah harus jamak taksir akil, tapi yang akil yang berakal. Contohnya tadi apa? Qala au qalat al-hukama. Hukama jamak dari apa namanya? Hukama jamak dari apa? Bukan hukum. Hakim. Bukan hakim tapi hakim. Ini bedanya. Hakim sama hakim. Kalau hakim, yang hakim artinya bisa diartikan dengan hakim bahasa Indonesia. Hakim yang memutuskan perkara atau qadi. Ini hakim. Ya kan? Iya. Bisa hakim ini bisa juga pemimpin. Dan jamaknya hukam, ya kan? Hukam. Kalau hakim kafnya dengan mat itu artinya adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdas, bijaksana, ya, hakim. Jamaknya adalah hukama. Jamaknya adalah hukama.
Kedua-duanya akil apa ghair akil kedua-duanya? Akil kan? Boleh kita pakai hukama, boleh pakai hukam ya kan? Kemudian untuk fi'ilnya, misalnya untuk dia mau melakukan sesuatu itu, boleh kita pakai fi'ilnya muzakkar atau muannas. Misalnya, contohnya, kan para cendekiawan, para orang bijaksana kan, hukama. Misalnya kalau kita katakan mereka sedang atau telah makan misalnya, mereka telah makan. Makanya para hukama, para orang yang bijaksana atau para orang cerdas itu atau cendekiawan itu, mereka telah makan. Gimana kita mengungkapkannya, membuatnya dengan fi'il, dengan sebuah kalimat dalam bahasa Arab? Bisa akala, bisa? Bisa. Kenapa? Karena jamak taksir lil aqil. Ya, lil aqil. Kan jamak taksir ini ada yang lil aqil, ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Ini salah tulisannya. Lil aqil. Lil aqil. Ya, taksirun. Artinya adalah jamak terpecah. Taksir ini terpecah. Maksud taksir ini adalah dia tidak seperti pola muzakkar salim sama muannats salim. Tuh, maka jamak taksir. Polanya terpecah. Tidak sesuai dengan muzakkar dan muzakkar salim dengan muannats salim. Jadi kalau misalnya kita jumpai isim yang jamaknya taksir, kemudian dia akil, kemudian kita membuat kalimat, boleh fi'ilnya muzakkar, boleh muannas. Makanya kan di Al-Qur'an itu kan ar-rusul. Ar-rusul itu jamak dari rasul. Karena pakai fi'il muannas, karena pakai muzakkar itu. Ada Al-Qur'an itu banyak seperti itu tuh. Contohnya banyak di Al-Qur'an. Ya, ini yang jawaz yang dibolehkan menggunakan yang muannas. Yang pertama tadi ada pemisah. Isim zahirnya muannas hakiki, kemudian ada pemisah. Yang kedua adalah muannasnya majazi. Yang ketiga adalah jamak taksir lil aqil. Nah, kalau mau ditulis di sampingnya syarat dan jawazan boleh. Pertama adalah fa'ilnya isim zahir muannas hakiki dan ada pemisah di antaranya. Dan itu kalau ada pemisah di antara antum Rahmadi, berarti fi'ilnya boleh muzakkar. Di syarat yang kedua itu ilmu dalil itu contohnya. Bisa juga asyraqat atau asyraqah. Oh, bisa ya. Iya. Jadi mudhari dan madhi bisa. Iya. Kan di sini dia adalah hukum fi'il muannas. Boleh madhi, boleh mudhari. Ya. Yang kedua adalah muannas majazi. Iya. Wih. Lihat. Kayak yang biru yang lebih jelas ya. Ya, di Al-Quran contohnya banyak tuh. Tadi fi'lu ta'nis apa tadi? Hukum ta'nis fi'il. Maksudnya adalah fi'il yang muannas itu hukumnya bagaimana? Ada yang wajib, ada yang boleh. Yang wajib sudah kita pelajari kan kemarin itu. Cuma 2. Kalau yang jawaz, yang boleh ada 3. Yang pertama fa'ilnya itu isim zahir muannas hakiki dan ada pemisah di antara fi'il dan fa'ilnya. Yang kedua adalah apa nama itu? Muannas majazi. Yang ketiga jamak taksir aqil.
3 itu aja dia. Boleh kita bikin mau kalimat apa? Misalnya apalagi contohnya yang jamak taksir. Apa misalnya? Fuqaha, bisa qalat fuqaha, bisa ulama jamak dari alim ya. Boleh qalat, boleh qala. Tapi kalau qala rahmadi harus qalat karena dia mufrad. Duke muannas berarti qalat ya. Mukhannas antum. Khunsa atau mukhannas? Muzakkar. Bukan anak zakar. Ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dari yang jawaz? Muannasnya majazi. Iya, seperti muannas majazi, malaikat juga muannas majazi. Maka kan di Al-Qur'an kadang ada malaikat, kalimat malaikah itu, kadang ada fiilnya muannas ya kan. Yang tadi beda majazi dengan hakiki itu adalah yang hakiki itu adalah sesuatu yang melahirkan dan bertelur. Malaikat itu kan jamak Iya. Malaika. Dia termasuk muannasnya majazi. Ya, yang dasarnya seperti itu. Betul melahirkan. Itu bahasa ringkasnya seperti itu. Kalau yang muannas hakiki ya. Gimana cara kita mengetahui kalau itu muannas majazi? Ya, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Biasanya yang lebih simpel itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu. Kalau cari komus nanti nggak gitu ketahui kan. Kalau komus kan cuman kosakata aja dia. Kalau di di Quran hadis jelas ada fi'ilnya, ada fa'ilnya kan. Ketahuan kan. Seperti idzas syamsu kuwirat atau idzas sama'u syaqqat, idzas sama'u fatarat. Makanya fi'il pakainya muannas. Karena asy-syams apalagi as-sama wa idzal ardu muddat ya kan. Berarti ardun itu bumi itu muannas. Tapi dia muannas majazi. Jadi yang waktukan itu jamak taksirnya harus Yang berakal. Harus jamak taksir. Iya, jamak taksir yang berakal. Kan jamak taksir ada yang berakal, yang tidak berakal. Seperti misalnya kitab jamaknya apa? Kutubun. Itu kan li ghairil akil kan? Kayak apalagi baitun, buyut. Enggak mungkin kita bilang hudimat, enggak mungkin kita bilang hudima al buyut, tapi hudimat, telah dihancurkan rumah itu. Muannas majazi, Bu. Ya. Muannas majazi. Waqalatin niswah. Karena dia muannas hakiki ya kan? Waqalatin niswah. Bisa juga karena dia karena dia jamak taksir. Apa? Komar muzakkar. Ya. Itu melihat kan?
di dalam surah Al-Qamar apa? Iqtarabatis sa'ah wan syaqal qamar. Ya, dan surah Al-Qamar ya. Lihat fi'ilnya. Fi'ilnya muzakkar apa muannas? Wan syaqal qamar. Insyaqa. Muzakkar apa muannas? Muzakkar, berarti qamar muzakkar itu. Ada lagi yang mengatakan kenapa matahari itu dihukumi muannats sedangkan bulan dihukumi muzakkar. Itu hanya sekedar anekdot orang-orang aja yang sekedar ada mungkin ijtihad atau gimana lah, Allahu a'lam. Tapi yang jelasnya kembalinya dilihat kepada Quran dan hadis itu. Jadi kalau niswah itu dihukum menurut jamak taksir. Iya. Qala niswah. Kan ada lagi waqalatin niswah, ada lagi itu kan. Iya. Di yang lain ada juga pakai tak ta'nis ya. Qala niswatu. Jadi itu jawabannya kenapa dipakai muzakkar fi'ilnya kan. Sedangkan dia muannats dia itu. Nah. Kalau misalnya orang tanya kenapa seperti ini? Hah? Jawabannya karena hukum taknis fi'il. Iya, di dalam hukum ta'nis fi'il ada yang wujub, ada yang jawaz. Yang wujub 2 misalnya kan. Yang jawaz 3. Nah, kita jelasin aja seperti itu. Kalau niswah ini maksud yang jawaz. Iya, yang jawaz. Jawaz syarat yang berapa jawaz itu? Syarat pertama ya. Hah? Syarat pertama kalau fa'ilnya isim zahir, Apa? Hakiki. Tapi harus ada pemisah. Kalau di suatu dia jamak taksir dia. Kalau isinya zahir, nas. Ya, itu pertama. Tapi ini tidak ada pemisahan Ustaz. Enggak, kalau itu kan jamak taksir dia. Ya taksir dia. Boleh qala. Yang ketiga ya. Iya. Yang pakai pemisah itu musafir. Iya. Dipisahkan dengan atau maf'ul bihi muqaddam. Ini yang ada dulu bertanya pengajian kenapa tuh? Itu dia bertanya orang-orang yang tak tahu sedikit kamu kan semua yang ada ini. Coba aku jadi kota. Sekarang hukmu ta'nis al-fi'il bin nun. Tafadhal Pak. Halaman 23. Ini masuk kita kepada taukid, nun taukid. Tauki. Naam, sahih. Al-fi'li bin nuni. nuni. Ya. Al-madi, al-amru, al-mudhari. Min Al-mumtani' tanya daiman. Azmul amri. Azuma al-amru. Azuma al-amru. Yang kedua Arsalallahu na'am. Rusulahu bil haqqi. Pertama adalah sekarang kita masuk pada hukum nun taukid dalam fi'il. Kan fi'il ada 3, madhi, amar, dan mudhari'. Yang sudah kita baca tadi al-madhi mumtani'un daiman. Maksudnya adalah di fi'il madhi terhalang, tidak boleh untuk menggunakan nun taukid. Contohnya seperti ini. Azuma al-amru. Perkaranya besar. Azuma al-amru. Kemudian azuma ini adalah fi'il madhi. Jadi fi'il madhi tidak bisa kita gunakan taukid.
nun taukidnya tidak bisa kita gunakan. Tetap seperti itu, azuma amru. Kemudian arsalallahu rusulahu bil haqq. Yang mana fi'il madinya di sini? Arsalallahu rusulahu bil haqq. Arsala. Itu fi'il madi. Jadi azuma dan arsala keduanya fi'il madi dan tidak bisa digunakan disematkan nun taukid. Maka di sini sebut mumtani'un daiman. Selalu terhalang. Berarti antum selama ini terhalang Ramadi dengan penggunaan nun taukid kan? Berarti antum fi'il madi antum. Terhalang ini. Iya. Hukum fi'il bin nun. Maksudnya adalah hukum nun taukid dalam fi'il. Kemudian fi'il kan ada 3, madi, amr dan mudhari' di sini. Kemudian di sini disebutkan madi tidak boleh. Dia mumtani'un daiman. Di sini disebutkan mumtani'un daiman. Selalu terhalang atau terhalang untuk selamanya dia. Ya, enggak bisa kan fi'il madi. Seperti azuma al-amru. Arsalallahu rusulahu bil haqq. Enggak mungkin azuman nal amru. Tapi azumal amru. Arsalallahu rusulahu bil haqq. Jadi intinya adalah apapun fi'il madi tidak bisa kita sematkan, tidak bisa kita masukkan nun taukid itu. Mau kalimat akala, daraba, apalagi syariba, qatala, qata'a, setiap fi'il madhi tidak bisa disematkan nun taukid dia. Jadi kalau kita mau bikin jumlah nggak bisa. Atau Pak kalau pengen mentaukidkan, ingin melakukan penegasan menggunakan fi'il amr, fi'il madhi, nanti bisa dipakai maf'ul mutlak itu. Qad bisa juga. Atau dengan uslub yang lain, kita jadikan maf'ul mutlak. Nanti ada maf'ul mutlak, nanti ada pelajarannya itu. Tapi enggak di sini, tapi di kitab itu. Kalau ini kan macam garis besarnya aja ada. Jadi menjelaskan hukum nun taukid. Iya. Madi. Ya. Jadi pembahasan kita atau pasal sekarang adalah hukum nun taukid pada fi'il. Fi'il ada 3, madi, amar, mudhari'. Khusus untuk madi tidak boleh terhalang. Jadi tidak bisa dipakai kan? Khusus madi. Jadi kalau kita mau bikin kalimat, kita ingin melakukan penegasan. Ingin taukid ini kan penegasan atau penguat. Jadi kalau misalnya ada sebuah jumlah atau kalimat baik di fi'il amr atau di fi'il mudhari' menggunakan nun taukid itu bermakna penguat. Kayak siapa Firaun, la usallibanna kan? Di Firaun itu katanya benar-benar akan sesalib kalian kan? Karena usallib itu kan dia fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' boleh disematkan nun taukid. Jadi maksud dari perkataan Firaun itu mengatakan benar-benar tuh akan saya salib kalian ya. Jadi kalau untuk menegaskan suatu ucapan kita pakai nun taukid. Misalnya Rahmadi berantem dengan si fulan. Rahmadi emosi. Terus Rahmadi bilang, "Laqtulannak." Benar-benar saya akan bunuh kamu tuh. Nah, itu dia. Laqtulannak kan. Tapi kalau sudah dia seperti itu, uslub yang dipakai, ya udah berarti dia memang benar-benar akan membunuh. Karena taukid itu fungsinya adalah sebagai penegas, penguat. Misalnya la'adhabanna ilal ma'had. Saya benar-benar pasti akan pergi ke ma'had. Iya, di film madi. Iya, mumtani'un daiman. Terhalang dia tuh selama dilarang dia. Iya. Mumtani.
mumtani'un daiman. Bisa jadi ramadi antum terhalang restu orang tua si fulana, berarti antum fil madi itu. Meskipun dengan menegaskan apapun dari antum terhalang itu. Itu fil madi, antum masih fil madi, antum harus berubah jadi fil amar atau fi'il mudhari'. Apa tuh, Pak? Maksudnya terhalang di sini tidak bisa nun taukid masuk kepada fi'il madi. Mumtani'un daiman. Yang artinya adalah fi'il madi tidak bisa dimasuki oleh nun taukid. Contohnya azuma al-amru atau arsalallahu rusulahu bil haqq. Enggak bisa azumanna. Apa, Pak? Mumtani' itu terhalang. Selalu terhalang tuh. Kemudian di sini ada contohnya azuma al-amru. Ya. Besar perkaranya. Ya, al-amru perkara. Enggak bisa kan? Enggak mungkin kan? Secara apa aja pun dengan zauk, dengan dirasa-rasa pun enggak masuk dia kan? Iya. Tapi kalau ingin mempertegas ucapan kita dengan menggunakan makna bermakna taukid, penegasan, mungkin bisa kita pakai maf'ul mutlak. Misalnya darabtuka darban. Nah, jadi di perkara yang besar. Jadi kalau pengen penegasan lagi, nanti masuknya menggunakan uslub maf'ul mutlak namanya. Maf'ul mutlak namanya. Iya. Khusus untuk fi'il mudhari' madi ini kan. Untuk penegasan. Misalnya darabtuka darban. Darabtuka darban. Jadi kita masukin masdar dari fi'il tersebut. Itu dia fungsinya sebagai penegas. Darban. Atau aqtuluka qataltuka qatlan. Ya. Atau akaltuka aklan. Samakan kamu itu. Jadi ada beberapa syaratnya kan, kaidah-kaidah uslubnya itu. Berarti untuk fil madi tidak bisa masuk. Nah, tafadhal Pak, lanjutkan Pak. Al-amr jaizun daiman. Isbiru. Pertama isbir. Kemudian isbiranna. Isbiranna ala syada'id. Nah, sabarlah kamu terhadap kesulitan itu. Ijtahid. Ijtahidanna fi amalik. Nah. Jadi di sini kalau di amar hukumnya apa? Jaiz. Boleh. Kalau di amar boleh. Contohnya tadi misalnya idrib isbir. Contohnya isbir. Pertama adalah tanpa nun taukid kan? Hanya dia suruh sabarlah, gitu kan? Jadi ungkapannya itu belum menguatkan. Kemudian kita ingin memerintahkan kepada seseorang isbiran. Nah, ya fi syada'id. Ala syada'id. Terhadap kesulitan. Jadi kalau ini dia memerintahkan sabarlah. Cuman belum ada
penegasan atau penekanan. Nah, lebih kuatnya lagi. Tapi kalau dia pakai taukid, isbiranna ya akhi itu. Isbiranna ala syada'id ya akhi itu kan. Nah, berarti kita mengatakan kamu harus benar-benar sabarlah itu kan terhadap kesulitan atau musibah yang menimpamu. Itu kesulitan. Kaan? La'an. Itu ada annya kan? Ya, pakai lam dia. Jaiz ini dibolehkan. Boleh di fi'il amar dia boleh kita pakai apa namanya? Nun taukid. Isbir tuh. Atau ini awalnya isbir dulu. Ini kan biasa. Sabarlah. Tapi kita pengen penegasan, penguat biar ucapan kita itu lebih kuat. Kita pakai nun taukid isbiranna. Isbiranna. Nah, ala syada'id. Itu. Ala syada'id. Ala syada'id. Jadi bersabarlah engkau terhadap kesulitan, musibah ya kan. Oh, ini kalimatnya Ustaz. Saya tadi. Allah yadkhulanna. Allah yadkhulanna. Ya. Jadi nun itu nun taukidnya. Ya, termasuk taukid dia itu. Lanna. Nun taukid. Nun taukid dia. Berkali-kali dia sudah an-lar. Iya. Jangan Janganlah ia masuk. Jadi kalau kita misalnya faham nahwu itu, jadi kita faham maksud dari Allah dan Rasulnya itu. jangan sampai ada Iya, jangan sampai masuk tuh. sampai masuk. Orang miskin tidak boleh masuk dalam bukunya. Akhirnya Allah menyatakan bahkan bisa tidak. Dilarang orang miskin masuk ke Ini untuk fi'il amar, hukumnya jaiz. Boleh dipakai. Boleh juga tidak dipakai. Makanya dibilang di sini isbir satu sama isbiranna. Jangan sampai kita katakan setiap fi'il amar kita pakai nun taukid. Karena dia boleh. Hukumnya jawaz atau jaiz. Boleh tanpa nun taukid, boleh pakai nun taukid. Itu dia. Iya. Untuk penegasan. Iya. Iya. Kemudian ada apa nama kalau misalnya kita akan memukul ya, suruh orang mukul. Pukul dia fulan. Idribhu ya fulan kan? Nah, kalau pengen menguat berarti idribannahu tu kan? Pukul dia tu. Iya. Benar-benar pukul dia tu. Iya, kalau cuman idribhu. Pukullah dia tu kan. Tapi kalau kita kata idribannahu tu. Iya, pukul dia tu kan. Benar-benar kita memerintahkannya kepada si fulan memang apa kalau bahasa Padang itu ubana-ubana baik aja. Tak gitulah ibaratnya. Iya. Kalau biasa-biasa aja itu belum mudah kan. Mungkin dentarakan kawan apalah idribhu misalnya kan, ya, akhi idribhu itu kan pukullah dia tu kan, enggak ada penegasan di cuman perintah memukul saja, tapi ya akhi idribannahu tu. Iya, syada'id artinya kesulitan, musibah. Iya. Iya, penegas. Kalau di Indonesia itu aja kurangnya, nggak ada lafaz yang seperti itu, penegas. Orang Arab kalau disebut seperti ini aja dia sudah faham dia. Kita gimana mengungkapkan? Cara kita ingin menegaskan supaya si fulan ini melakukan, gimana lafaznya kan kalau dalam Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab cukup ini saja. Orang Arab itu sudah faham dan mengerti. Tapi kalau ini kan dengan lafaz aja sudah apa kan? Nah, atau disuruh bunuh dia tu kan? Uqtulan nah tu. Bunuh dia tu. Kalau uqtulhu tu.
sekedar ya, nggak ada penegasan, kuranglah penegas perintah, tapi kurang penegasan. Tapi kalau pakai nun taukid ini sudah tegas benar kan? Memang harus benar dilakukan. Iya, kalau orang Arab tuh paham dia tuh. Iya, dia sudah penegasan dia. Kalau orang Arab dia paham, dia ngerti dia itu. Iya. Sekarang al-mudhari'. Tafadhal Pak. Ya, al-mudhari'u. Mudhari'. Li tauki. Naam, sahih. Naam. Bil nuni. Salasatu ahkam. Jadi dalam fi'il mudhari' ini ada penggunaan taukid, tapi dia memiliki tiga hukum. Atau dia memiliki tiga cara, tiga hukum dia. Silakan Rahmadi, baca Rahmadi. Ta'ogi wajib. Yang pertama wajibun. Tafadhal Rahmadi. Wajib. Wajib apa antum nih? Idza tawaffara fil mudhari'i asyurutu fi jawabil qasam, dalam jawaban qasam. Dalun ala istiqbalin. Musbitun. Ghairu ittasala bilam. Contohnya lihat dia fi jawabil qasam. Latan ha han nah. Dari pertama adalah ketika fi'il mudhari' wajib dia itu menggunakan nun taukid. Yang pertama, syarat pertama adalah dalam jawab qasam, jawaban sumpah. Contoh pertama adalah ya, wallahi latan jahanna. Wallahi latan jahanna. Demi Allah, kamu benar-benar akan sukses. Nah, itu kalau sudah diawali dengan sumpah, maka fi'il mudhari'nya kita berikan taukid. Tapi disematkan dengan huruf lam. Nah, diakhirkan ittasala bil lam. Wallahi latan jahan. Demi Allah, benar-benar kamu akan sukses. Yang pertama ini kita menjawab sumpah. Iya. Latan jahanna. Ya, najahayan jahu. Aslinya adalah kita hapus ini dulu. Yang mudhari'nya aslinya tanjah kan? Tapi di sana syaratnya adalah untuk penggunaan nun taukid di fi'il mudhari' tadi itu harus dipakai taukid, wajib hukumnya. Pertama adalah diawali dengan qasam.
kita bersumpah wallahi. Kemudian harus disambung dengan lam, bukan li, lam. Berarti jadi apa dia? Latan jahan. Nah, latan. Yang kedua itu yang pakai lam. Yang pakai alif lam semua. Ya. Yang kedua ini yang pakai lam. Iya, latan jahannah. Karena dia harus disematkan dengan huruf lam. Misalnya orang bilang wallahi tanjah. Itu ungkapannya salah atau benar? Wallahi tanjah. Kalau pengen dia mentokidkan harus pakai seperti ini. Wallahi latan jahan. Misalnya si fulan, demi Allah saya akan memukulmu, kata. Berarti wallahi la'adriban nak. Ini ucapan siapa ke siapa nih? Ini misalnya kalau misalnya kita berinteraksi dengan teman, ini kan mukhatab. Ya. Ada dengan teman, misalnya dia ikut apa, ikut CPNS atau ikut apa, kemudian kita kasih gini, wallahi latan jahan. Demi Allah tuh, kamu pasti lulus itu. Jadi kita sedang berinteraksi berdua, mukhatab. Misalnya kita dengan teman kita berbicara, misalnya si fulan dengan temannya, ya akhi, wallahi akhi, latan jahan. Tentu ada dasar dia bicara. Iya, misalnya kalau dia misalnya ikut apalah. Iya, mungkin rajin apalah, atau mungkin dia daftar ke universitas yang ternama, tapi dia tahu temannya ini orangnya rajin atau apa. Itu akan lulus atau pasti lulus? Demi Allah, kamu ini pasti akan lulus. Ya. Wallahi lah, sudah sumpah dia ni kan. Jadi ini penegasan ucapan. Iya, tapi ucapannya itu adalah dia penegasan ucapan dia. Iya, karena si fulan ini orangnya seperti ini dia. Wallahi latan jahan. Nah, itu kalau sumpah. Bisa Allahi billahi tallahi. Nah, pokoknya dengan qasam. Ini kan jawaban dari qasam. Ini sumpah kan? Nah, dahulu dengan sumpah, kemudian ada jawabul qasam, berarti fi'il mudhari'nya pakai taukid, penegasan. Itu kalau sudah seperti ini orang percaya kan? Nah, kita kasih tahu, wallahi ya akhi, la tanjah. Ya akhi, wallahi la tanjahanna. Kamu demi Allah, kamu benar-benar nanti akan lulus. Gitu. Barang ini gitu. Barang Wallahi tadi. Qad itu yang huruf. Ada lan di nasbin kan. Itu kemudian ada nun taukid itu. Kemudian lamnya juga ini termasuk lamu taukid dia. Iya. Iya. Berarti dua taukid itu. Iya. Lam satu nun. Karena untuk nun taukid ini biasanya dia berpasangan dengan huruf lam. Seperti tadi kan yang fil amr ada yang tidak pakai kan? Ada yang pakai. Tapi kalau untuk mudhari' itu kalau diawali dengan 3 syarat tadi, jawabul qasam menunjukkan kepada mustakbal. Ini kan mustakbal, mudhari' kan menunjukkan akan datang. Kemudian musbatun ghairu manfi. Maksudnya musbat ini adalah tidak diawali dengan huruf nafi. Kalau dibilang wallahi la tanjahanna, itu khata ibarahnya. Jadi tidak boleh menggunakan uslub manfi. Dia harus
musbat. Musbit ya. Kalau dipakai nafi sini berarti gugur hukumnya dia. Tadi kan ada 4 ya. Jadi arti Ustaz, demi Allah kamu akan berhasil. Iya, demi Allah kamu benar-benar akan lulus atau berhasil sukses itu. Itu Masya Allah itu sudah semangat dia. Jadi untuk yang wajib ada 4. Pertama jawabul qasam. Maksudnya posisi fi'il mudhari'nya sebagai jawabul qasam. Diawali dengan sumpah. Syarat kedua adalah menunjukkan mustaqbal. Kan fi'il mudhari' menunjukkan mustaqbal. Yang ketiga ya atau istiqbal atau mustaqbal sama. Nanti di akhir ya, Bu. Kemudian dia musbat harus menunjukkan mustaqbal atau untuk yang akan datang atau istiqbal. Iya, akan datang. Atau sama, istiqbal, mustaqbal sama. Artinya akan datang. Iya. Yang ketiga adalah susunan kalimatnya itu tidak boleh susunan manfi. Tidak boleh diawali dengan huruf nafi. Misalnya Allahi la tanja. Kita mau menegaskan kepada orang, kemudian kita katakan tidak lagi. Kan enggak mungkin masuk dia kan? Enggak. Iya. Manfi namanya kan. Jumlah manfi ya. Enggak taukid dia jadi kan. Habis dia bersumpah enggak lagi tanya. Manfi ini adalah peniadaan, Pak. Kalau peniadaan. Kalau musbat itu penetapan. Jadi enggak boleh diawali dengan manfi. Ya, wallahi enggak mungkin dia. Habis dia bersumpah, orang dah yakin enggak. Terus dipatahin lagi semangatnya. Iya. Itu beda lagi dia pelarangan dengan wallahi itu. Tidak, iya. Iya, itu. Iya. Sedangkan sumpah itu sendiri untuk dirinya sudah taukid dia itu. Ya, wallahi itu. Saya tidak mengambil uangnya la akhudhu malahu. Enggak. Iya. Tapi dengan dia penanfian tadi itu kalau sudah punya Allahi, sudah bersumpah itu, kalau dalam Islam ya udah kita serahkan kepada Allah dan dia aja lagi. Iya, karena dia larangan tadi kan, nafiyun kan. Iya, syaratnya. Ada musbat itu kan penguat ya. Musbat itu penekanan. Musbat tadi kan. Jadi musbat itu adalah yang tidak pakai nafi. Kalau manfi itu pakai nafi. Iya. Iya, wallahi la atakallamanna shadiqa. Demi Allah benar-benar saya berbicara jujur itu. Kemudian yang keempat, syaratnya wajib adalah bersambung dengan lam. Yang mana lamnya? Yang ini. Nah, jadi kalau kita pengen bikin sebuah uslub, sebuah kalimat fi'il mudhari' tapi taukidnya wajib. Menggunakan taukidnya yang wajib harus ada 4 syarat. Pertama, jawabul qasam. Berarti jawabul qasam diawali dengan huruf qasam. Allahi billahi. Yang kedua adalah dia tuh menunjukkan akan datang kan, atau mustaqbal. Ini kan memang akan datang kan, demi Allah benar-benar kamu akan lulus. Yang ketiga, dia tuh musbat. Bukan manfi. Jadi apa Pak? Wallahi. Kalau yang musbat ini dia nih, enggak diawali dengan huruf la nafi. Habis dia bersumpah kemudian enggak lagi kan? Ditiadakan lagi ucapannya itu. Yang keempat adalah bersambung dengan dengan lam. Jadi kalau yang ketiga ini dia
wallahi latanjahan. Nah, kalau yang manfinya itu tidak, kalau yang manfi itu diletakkan huruf nafi. Wallahi la tatanjan. Itu gimana dia itu? Nah. Tapi kalau yang musbat ini, maksudnya musbat ghairu manfi, itu jumlahnya jumlah musbatah, jumlah yang tetap tanpa ada peniadaan dia. Jadi tidak diawali dengan huruf nafi, la nafi kan. Itu yang ketiga dia. Tapi makanya di sini terpenuhi syaratnya dia. Ada 4 syaratnya dia. Itu penggunaannya wajib. Idza tawaffara, apabila syarat-syaratnya terpenuhi dalam fi'il mudhari'. Tawaffur itu atau tawaffar itu artinya terpenuhi. Dalam mudhari', fi'il mudhari' asy-syurutu ya berikut ini. Ada 4 dia. Kemudian yang 3 ini adalah contohnya. Wallahi latanjahan. Nah, kemudian wallahi layansurannal haqqa. Benar demi Allah. Benar-benar Allah itu kan menolong yang benar. Layan tasiranna. Wallahi layan tasirannal haqqa. Haqqu. Benar-benar hak itu akan menang, atau kebenaran itu pasti akan menang. Layan tasirannal haqqu. Demi Allah kan, benar-benar kebenaran itu akan menang. La tuhaqqiqanna ahdafaka. Demi Allah, benar-benar ahdafaka. Demi Allah, benar-benar kamu kan mendapatkan apa yang kamu inginkan, atau apa yang kamu citakan, atau tujuanmu. Ahdaf ini artinya tujuan. Akan mendapatkan atau meraih tujuanmu, keinginanmu, atau cita-citamu. Ya, ahdaf itu jamak dari hadafun, yang artinya adalah tujuan. Makanya dalam sepak bola itu gol itu dia kan hadaf, tujuan kan gol. Masuk ke gawang. Hadafun. Dan jamak taksir. Jamak taksir itu adalah yang tidak memiliki pola seperti mudzakkar salim dan muannats salim. Jadi kalau ada jamak dia ahdaf jamak dari hadaf, artinya tujuan. Kalau dalam sepak bola namanya gol. La tuhaqqiqanna la tuhaqqiqanna wallahi la tuhaqqiqanna ahdafak. Demi Allah,